Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Al-Farizi dengan NPM 2308260185. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular pada blok BSO 1. Sebelum itu saya akan menjelaskan anatomi pada jantung. Jantung terletak di dalam rongga toraks, sedikit ke kiri di garis tengah tubuh. Bentuknya seperti kerucut, terbalik dengan dasar bagian atas dan apeks di bagian bawah. Terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium, kanan dan kiri di bagian atas, dan 2 ventricle di kanan dan kiri bagian bawah. Lapisan dinding jantung terdiri dari 3, yaitu epikardium atau lapisan luar yang juga merupakan bagian dari perikardium atau katup yang mengelilingi jantung. Yang kedua ada miokardium. Lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung memungkinkan untuk kontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir epikondrium, yaitu lapisan dalam yang melapisi ruang-ruang jantung dan katup. Kemudian di jantung terdapat katup jantung, yaitu ada terdiri dari 4, yaitu katup trikuspid, bikuspid, pulmonal, dan aorta. Yang pertama ada trikuspid, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada bikuspid, terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Ketiga ada katup pulmonal, terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Dan yang terakhir ada katup aorta, terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Dalam jantung terdapat pembuluh darah, yaitu ada arteri dan vena. Arteri ini membawa darah dari oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta adalah arteri terbesar yang keluar dari ventrikel kiri. Sedangkan arteri pulmonalis yaitu membawa darah oksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru. Kemudian ada vena. Vena ini membawa deoksigenasi kembali ke jantung. Terus ada vena cava superior dan inferior. Itu tugasnya untuk membawa dari tubuh bagian atas dan ke bawah atrium kanan. Terakhir ada vena pulmonalis, membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Di jantung terdapat kapiler, yaitu untuk pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteriola dan venula. Tempat pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Kedua ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini terbagi menjadi 2, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal. Sistemik ini dimulai dari ventrikel kiri, darah beroksigenasi dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Kemudian darah kembali ke atrium melalui vena cava. Terus ada sirkulasi pulmonal, yaitu dimulai dari ventrikel kanan, darah dioksigenasi dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah beroksigen kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasi pulmonal ini memiliki fisiologis yang begitu kompleks, yaitu merupakan jalur untuk sirkulasi darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Dalam sirkulasi ini, darah yang telah digunakan oleh jantung, oleh jaringan tubuh, yang mengandung karbon dioksida dikirim ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah ini akan melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Setelah proses ini selesai, darah yang kaya oksigen ini akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Sedangkan sirkulasi sistemik menurut fisiologisnya melibatkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian dia kembali ke jantung lagi. Sirkulasi ini dimulai ketika darah yang telah kaya oksigen dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung melalui aorta, arteri terbesar di tubuh. Dari aorta, darah didistribusikan ke berbagai arteri yang lebih kecil dan akhirnya mencapai kapiler, tempat oksigen dan nutrisi ditukar dengan karbon dioksida dan produk limbah lainnya. Darah yang telah mengumpulkan produk limbah ini kemudian dikembalikan ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, melalui atrium kanan dan melalui siklus baru. Kemudian ada kelistrikan pada jantung. Sistem listrik jantung ini memiliki sistem listrik alami yang mengatur kecepatan dan ritme detaknya. Setiap kali jantung berdetak, sinyal listrik yang dimulai dari nodus sinoatri merambat melalui atrium, menyebabkan kontraksi atrium dan mendorong darah ke ventrikel.
Sinyal ini kemudian mencapai nodus atrioventrikular atau AV yang bertindak sebagai pengatur waktu, memastikan bahwa ventrikel memiliki waktu yang cukup untuk terisi penuh dengan darah sebelum berkontraksi. Setelah itu, sinyal listrik menyebar melalui berkas dan serabut Purkinje yang menyebabkan kontraksi vertikal yang kuat dan memompa darah keluar jantung dari jantung menuju paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jantung memiliki histologinya. Histologi jantung itu terdiri dari, yang pertama ada lapisan jantung. Lapisan jantung ini terdiri dari epikondrium, miokondrium, dan endokondrium. Epikondrium ini lapisan terluar yang juga dikenal sebagai lapisan vertikal perikondrium. Itu terdiri dari jaringan ikat dan lemak yang membantu melindungi jantung. Kemudian ada miokondrium. Ini lapisan di tengah-tengah yang terdiri dari otot jantung. Lapisan ini adalah yang paling tebal dan bertanggung jawab atas kontraksi yang memompa darah ke jantung. Terus yang terakhir ada endokardium. Itu lapisan yang terdalam dalam jantung yang melapisi ruang-ruang jantung dan katup. Endokondrium ini terbuat dari sel endotel yang halus yang membantu mengurangi gesekan darah yang mengalir di dalam jantung. Kemudian elektrokardiogram atau EKG. Itu pengukuran aktivitas listrik jantung. Itu sebuah alat diagnostis yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik dari kelistrikan jantung. Saat jantung berdetak, impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA dan merambat ke melalui jantung. EKG merekam perubahan kecil dalam potensial listrik di kulit yang dihasilkan oleh impuls ini melalui pada gelombang yang dihasilkan, yaitu gelombang P kompleks QRS maksudnya, dan gelombang T. Dokter yang dapat menilai ritme dan kekuatan detak jantung serta mendeteksi adanya gangguan atau kerusakan pada jaringan jantung. Kemudian ada siklus jantung. Siklus jantung ini terdiri dari tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol ini adalah tekanan darah tertinggi yang terjadi ketika ventrikel jantung berkontraksi dan memompa darah keluar jantung. Tekanan ini mencerminkan kekuatan yang dikeluarkan jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ada tekanan diastol, yaitu tekanan darah yang terendah yang terdiri ketika jantung beristirahat di antara detak dan mengisi ulang dengan darah. Tekanan ini mencerminkan resistensi pembuluh darah saat jantung beristirahat. Ya, ada mekanisme regulasi tekanan darah. Tekanan darah ini diatur oleh beberapa mekanisme kompleks yang melibatkan sistem saraf, hormon, dan ginjal. Salah satu mekanisme utamanya adalah sistem renin-angiostensi-aldosteron atau RAAS yang mengatur tekanan darah melalui penyesuaian tekanan darah dan resistensi pembuluh darah. Ketika tekanan darah menurun, ginjal melepaskan enzim renin yang memicu serangkaian reaksi kimia menghasilkan angiostensin 2, sebuah vasokonstruktor reaksi kimia yang menghasilkan angiostensin 2. Terus yang mengikat tekanan darah dengan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Angiostensin 2 juga merangsang pelepasan aldosteron dari kelenjar adrenal yang menyebabkan retensi natrium air oleh ginjal, meningkatkan volume darah dan akibatnya tekanan darah. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Ini ada beberapa faktor, yaitu ada faktor keturunan, yaitu ketika genetika memainkan peran penting yang menentukan risiko seseorang pasien terhadap hipertensi. Orang dengan riwayat tersebut lebih mungkin mengembangkan kondisi ini karena faktor genetik yang diturunkan. Kemudian ada usia. Tekanan darah ini cenderung meningkat seiring bertambahnya usia karena perubahan struktural dan fungsi pembuluh darah serta penurunan elastin arteri. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku, mengakibatkan retensi terhadap aliran darah. Konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Mungkin ini referensi yang saya gunakan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskular pada tubuh manusia. Mungkin jika ada salah kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.